sedikit aja tentang Museum Galuh Pakuan. Ini museumnya didirikan 18 Juli 2010. Ya, awalnya itu pusaka-pusaka yang ada di sini itu ada di Zaman Sari. Oh gitu. Ya, cuma karena beberapa hal kayak takut kehilangan, rusak. Waktu itu tuh ada gempa, jadi daripada rusak kita pindahkan semua ke sini. Itu pada akhir 2009-an lah kita pindahin ke sini gitu. Terus untuk peresminya sendiri itu alhamdulillah sama Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Dede Yusuf waktu itu. Terus dihadirin sama orang-orang keraton dari keraton Nusantara. Sementara untuk keraton Selagangga itu didirikan itu karena untuk awalnya buat tempat tinggalnya Kanjeng Prabu Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat yang makamnya di Zaman Sari. Itu Bupati Galuh ke-16. Jadi namanya sebelum menjadi Ciamis namanya Galuh. Beliau adalah Bupati Galuh ke-16. Bisa dibilang bupati yang lumayan bisa dibilang sukses. Bangunannya Ciamis atau Galuh sendiri ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena beliau itu banyak mendirikan beberapa bisa dibilang bangunan ataupun juga jalan juga. Di antaranya kayak Masjid Agung Ciamis. Pendidikan bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan sebuah sarana dalam membangun karakter serta identitas suatu bangsa. Nah, dalam konteks ini, pendidikan berbasis sejarah merupakan salah satu peran yang sangat penting. Melalui pemahaman terhadap sejarah, generasi muda diajak untuk menelusuri nilai perjuangan, nilai-nilai luhur, serta warisan budaya untuk membentuk suatu bangsa. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pernahkah kalian berpikir mengapa sejarah dan budaya lokal sangat penting untuk kita pelajari? Bukan sekedar untuk mengenang masa lalu, tetapi juga kita dapat memahami jati diri kita dan menghargai warisan yang membentuk kehidupan kita hari ini. Dengan demikian, kita juga tidak hanya tahu asal-usul kita, tetapi juga kita dapat menjalani kehidupan lebih baik dan lebih bijak ke depan. Sejarah bukan hanya tentang kumpulan peristiwa masa lampau, tapi memantulkan siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Pendidikan berbasis sejarah menanamkan pemahaman tentang jati diri, membangun rasa memiliki, serta mempererat persatuan di tengah keberagaman. Dari pembelajaran masa lampau, kita memiliki nilai, inspirasi untuk membangun arah masa depan yang lebih baik. Salah satu contoh pendidikan berbasis sejarah adalah dengan cara mengunjungi museum atau situs bersejarah. Di sana siswa tidak hanya belajar melalui buku, tetapi juga mengalami langsung bagaimana proses tradisi dan inovasi bertemu, serta merasakan suasana yang khas yang sebelumnya tidak pernah didapatkan di dalam ruangan kelas.
Misalnya, Keraton Selagangga tidak hanya melihatkan kemegahan arsitekturnya saja, tetapi juga melihat bagaimana saksi kecerdasan masyarakat pada zaman dahulu. Mereka mampu membangun tempat tinggal yang selaras dengan alam dan menciptakan alat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan menjaga budaya lewat adat, simbol, dan nilai luhur. Keraton ini menjadi saksi nyata bahwa leluhur kita memiliki pengetahuan dan kearifan yang tinggi. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih menghargai budaya sekitar dan juga menyadari pentingnya nilai-nilai luhur yang membentuk identitas bangsa. Pemahaman ini dapat membantu menciptakan generasi yang bangga akan jati dirinya dan juga siap menghadapi masa depan tanpa melupakan akar budaya. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai pendidikan berbasis sejarah dan kebersamaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian antar sesama. Maka dari itu, mari kita jadikan sejarah bukan hanya sekedar kenangan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih bermakna. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.